Masya Allah. Dok, kayaknya ini banyak ibu-ibu yang mau ke surga. Jadi mau nanya-nanya nih, boleh enggak? Sebetulnya udah jam 10 nih. Diizinkan. Iya. Iya, silakan. Dok. Sok, ibu-ibu, khusus pertanyaannya bagi yang ingin ke surga ya. Ada pertanyaan? Ya. Ini Dokter Asep mau nanya, Dokter Asep. Di Zoom banyak. Wah, di Zoom banyak. Ya, Pak. Dok, mau nanya apa? Ya, alhamdulillah. Kalau terkait dengan makanan yang ada di surga, berarti malah ainun ro'at, malah uzunun sami'at, malah khotoro ala fi qalbil basar mungkin ya. Jadi kita belum tahu apa sebetulnya apa yang dipaparkan Ustaz Zaidul Akbar itu tadi memberikan pencerahan ya bagi saya pribadi gitu. Ternyata memang insya Allah kalau kita penggemar seblak, seblaknya juga ada di sana juga. Allah ketika kita berbicara masalah sehat bukan hanya masalah konten makanannya, tetapi qadarullah segala yang nggak bisa dimakan di dunia ya Dokter Zaidul, yang nggak boleh dimakan di dunia ternyata di surga nanti Allah bolehkan. Nggak ada lagi nanti takut asam urat, nggak ada lagi nanti takut kolesterol ya ayah. Ya nggak usah pakai nyindir dok, yang lain-lain aja ya. Siapa? Mangga ya, aja. Nuhun dok. Ini sok kita akan tanyakan satu persatu. Ada yang menanya ibu? Sudah pada takut salah nanyanya kan? Sudah paham? Ya Bu. Boleh langsung ya. Aduh, ada lagi mikrofonnya. Ya maaf ya dok, sambil istirahat. Kan masih ada waktunya, bisa nggak nih sebetulnya sampai jam 10 teori ya. Tapi ini sedekah ya, sedekah sisanya. Ya Bu. Assalamualaikum Dokter. Dok. Faruk. Ya. Masuk. Dokter tadi sempat menyinggung Habatus Sauda ya dok ya. Jadi kami alhamdulillah rutin untuk konsumsi Habatus Sauda setiap hari. Anak-anak juga kami rutinkan pagi itu madu sama Habatus Sauda setiap hari untuk daya tahan tubuh dan sebagainya. Tapi pernah dapat info dari salah satu dokter bahwa itu nggak bagus dikonsumsi kok setiap hari karena kan judulnya di hadis itu adalah obat gitu. Jadi kalau namanya obat ya bila perlu saja gitu. Jadi nggak bisa untuk semacam suplemen gitu. Tapi kami selama ini jadikan sebagai suplemen gitu dok. Jadi setiap hari bersama madu. Yang pertama itu, yang kedua mengenai makan buah dok. Jadi yang sebelum dan sesudah makan itu ternyata di kalangan dokter sendiri juga masih ada perbedaan pendapat gitu ya, apakah lebih bagus dimakan sebelum makan atau sesudah makan gitu. Ada yang menengahi bahwa kalau punya mah berarti yang asam-asam dimakan sesudah makan, tapi kalau yang enggak ya tetap dimakan sebelum makan. Ada yang seperti itu, atau ada yang benar-benar harus sesudah makan, padahal yang setahu kami kan pencerahan yang disampaikan adalah bagusnya adalah sebelum makan gitu. Dok. Ya begitu. Dok, tentang buah-buahan. Silakan dok. Baik, bismillah. Jadi yang pertama ya tentang Habatus Sauda. Jadi sebenarnya kita kalau memahami sebuah apalagi kalau kita membahas tentang dunia tumbuhan atau herbal itu tidak bisa hanya menggunakan konsep satu jenis pandangan atau konsep tertentu saja ya, karena memang akan banyak sudut pandang yang lain ya. Maka kalau kita akhirnya menjadikan satu konsep itu menjadi konsep yang betul-betul mutlak itu, maka akan kita akan kerepotan dengan sendirinya. Ya, contoh mungkin Habatus Sauda. Memang betul disebutkan dalam riwayat bahwa Habatus Sauda itu obat ya. Dia obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Nah, pembahasan yang lain atau dari sudut pandang nutrisi ya, Habatus Sauda itu kita tahu bahwa kandungannya kan itu sangat luar biasa. Ya, dia mempunyai
gelon, ya anti kanker, dia memiliki vitamin juga, antioksidan, mineral-mineral penting yang di dalamnya. Yang itu sebenarnya juga berupa nutrisi yang penting untuk tubuh kita. Ya, maka bagaimana kita mencikapi itu, dan ditambah lagi mungkin kalau kita membahas dari sudut pandang teori yang lain, katakanlah dari sudut pandang teori tentang panas atau dinginnya suatu sifat dari tumbuhan atau bahan tertentu, maka bakso ini kan dikategorikan sebagai produk yang bersifat panas, ya. Maka sudut pandang seperti ini sebenarnya kalau kita paham ilmunya itu kita bisa ramu atau jadikan sebuah kesimpulan, ya, atau mungkin buat kita, ya, mengambil katakanlah pemikiran sendiri tentang itu. Contoh mungkin dalam hal ini, ya, sebenarnya haba sauda itu, ya, kayak yang saya coba pelajari juga dan diskusi dengan beberapa teman dan guru-guru saya pun, sebenarnya kalau mau mendapatkan efek optimalnya dia sebagai obat itu, ya, untuk dewasa itu kapsul, ya, kapsul serbuk itu dosis yang dimakan itu 5 sampai 7 kapsul untuk mendapatkan panasnya, itu bahkan 2-3 kali sehari. Itu untuk mendapatkan panas optimalnya, ya, dari haba sauda. Tapi kalau kita turunkan, ya, dosisnya, katakanlah minum haba sauda sehari cuma 1 kapsul, 2 kapsul, maka dia akan menjadi nutrisi, ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau kita konsumsi rutin itu, dengan catatan kita kurangkan dosisnya sehingga dia hanya berperan sebagai nutrisi saja. Dan salah satu yang disebutkan juga, selain kalau ibu yang mengkonsumsi haba sauda tadi, ya, menggunakan madu atau air madu, tambahkan lagi dengan satu produk yang lain untuk menguatkan kerja dari habatus sauda tadi, yaitu menggunakan cairan fermentasi atau probiotik, atau mungkin cuka juga boleh. Itu bisa dijadikan pilihan. Jadi mungkin caranya itu, ya, air madu dicampurkan dengan cuka atau probiotik, ya, sedikit saja, mungkin 1 sendok teh gitu, diaduk, ya, sampai manis, lalu Anda minum itu bersama dengan habatus sauda serbuk tadi. Maka itu akan jadi nutrisi yang sangat baik untuk tubuh. Ya, itu yang saya ketahui. Jadi sekali lagi sudut pandang ini memang harus dipelajari dan tidak bisa kita cuma melihat pada satu sisi saja, ya, seperti itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan makan buah sebelum atau sesudah makan. Sebenarnya ini sudah banyak dibahas juga, dan bahkan dalam surat Waqiah juga itu sebutkan, ya, buah-buahan sebelum daging. Jadi seakan-akan ada isyarat di situ kalau mau makan buah itu sebelum makan besarnya. Ya, maka kalau saya pribadi lebih memilih untuk mengkonsumsi buah-buahan itu sebelum makan besarnya atau makan beratnya, seperti itu. Ya, kenapa dia lebih baik dikonsumsi sebelum makan berat atau makan besar tadi? Karena memang buah-buahan kita tahu, ya, kandungannya itu, ya, dia penuh dengan enzim, ya, mineral, ya, yang berperan dalam menguatkan sistem pencernaan tubuh kita. Di samping memang buah-buahan juga mengandung jenis-jenis gula tertentu atau karbohidrat. Jadi kalau dimakan setelah makan, ya, kerjanya tidak akan optimal. Bahkan beberapa ilmuwan menyebutkan justru malah bikin gemuk, ya, kalau makan buah sesudah makan. Jadi makan buah itu, ya, sebelum makan, ya, sebelum kita makan berat. Termasuk juga di Indonesia kan biasanya ada istilah buah sebagai cuci mulut. Nah, ini yang saya sering sampaikan, ini istilah yang salah kaprah. Karena cuci mulut itu bukan pakai buah, tapi pakai air.